Kota Tangerang mengedepankan transparansi dan kepentingan publik dalam pengadaan barang dan jasa. Tangerang, tanggal 19 Maret tahun 2024. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa, Kota Tangerang melalui penjabat wali kota, Dr. Nurdin, telah membuka kegiatan konsolidasi data rencana umum pengadaan RUP untuk tahun anggaran 2024. Acara ini diselenggarakan di Aula Al-Amanah Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Dr. Nurdin menekankan pentingnya perencanaan yang berorientasi pada kepentingan publik dan pelayanan masyarakat. Kami bertekad untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan pemerintah Kota Tangerang dapat berjalan dengan optimal, dengan mengutamakan pelayanan yang prima melalui perencanaan yang matang, ujar Dr. Nurdin. RUP merupakan dokumen strategis yang merinci rencana pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang harus diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Batas waktu pengumuman RUP ditetapkan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran berjalan. Selain itu, Dr. Nurdin juga mengingatkan tentang pentingnya mencapai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan target penilaian minimal, baik, di tahun 2024. ITKP adalah indikator kinerja yang mengukur efektivitas pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, mencakup aspek sistem informasi, e-tendering, kualifikasi SDM, dan tingkat kematangan unit kerja pengadaan. Acara ini juga menjadi ajang kolaborasi dan kerjasama antar departemen untuk mencapai tujuan bersama. Kami mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan pengadaan yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya Kota Tangerang yang sejahtera, berakhlakul karimah, dan berdaya saing, tutup Dr. Nurdin. Hal ini memberikan gambaran tentang pentingnya data RUP dan ITKP dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kota Tangerang, serta komitmen pemerintah kota terhadap prinsip-prinsip good governance. Rencana Umum Pengadaan RUP adalah dokumen yang merinci rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh entitas pemerintah. Tujuan utama RUP adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif tentang cara melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam menyusun RUP. Identifikasi kebutuhan, menentukan barang atau jasa apa yang diperlukan, termasuk spesifikasi dan jumlahnya. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran, menyusun anggaran yang diperlukan untuk pengadaan barang atau jasa tersebut. Penyusunan kerangka acuan kerja KAK, membuat dokumen yang menjelaskan lingkup pekerjaan, syarat teknis, dan kriteria lain yang diperlukan untuk pengadaan. Pengumuman RUP, mengumumkan rencana pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang memudahkan akses informasi bagi masyarakat dan pihak terkait. Pengadaan yang direncanakan dengan baik melalui RUP membantu memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan transparan, efisien, dan mengutamakan kepentingan publik. Ini juga mendukung pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan target penilaian yang baik. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan RUP memiliki kaitan yang erat dengan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut. Akses informasi publik, pengumuman RUP secara terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang rencana pengadaan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ini membantu meningkatkan kesadaran publik dan memastikan bahwa proses pengadaan dapat diawasi oleh masyarakat. Pencegahan penyalahgunaan dana, dengan mengumumkan RUP, pemerintah berupaya menghindari penyalahgunaan dana APBN/APBD. Transparansi ini memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip dasar pengadaan, transparansi merupakan salah satu prinsip dasar dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Pengumuman RUP mendukung prinsip ini dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan. Good governance, pengumuman RUP secara online melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, di mana proses pengadaan dilakukan dengan cara yang bersih dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pengumuman RUP secara terbuka dan transparan merupakan langkah penting dalam memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengadaan tersebut.
Ungkapan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan, menekankan pentingnya perencanaan dalam mencapai tujuan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan filosofi ini. Perencanaan sebagai fondasi, perencanaan yang baik adalah fondasi untuk kesuksesan. Tanpa rencana yang matang, kita seringkali berakhir dengan hasil yang tidak optimal atau bahkan gagal mencapai tujuan. Antisipasi dan persiapan, perencanaan memungkinkan kita untuk mengantisipasi hambatan dan mempersiapkan solusi. Ini meningkatkan kemungkinan berhasil karena kita telah mempertimbangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Pembelajaran dari kegagalan, meskipun perencanaan tidak menjamin keberhasilan, kegagalan dalam merencanakan seringkali mengajarkan pelajaran berharga yang dapat meningkatkan pembelajaran dan pengembangan diri. Mengubah pandangan terhadap kegagalan, filosofi ini juga mengajak kita untuk mengubah cara kita memandang kegagalan. Bukan berarti kita harus melepaskan segala bentuk perencanaan, tetapi lebih kepada memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan. Dengan demikian, ungkapan ini mengingatkan kita bahwa perencanaan yang baik adalah kunci untuk menghindari kegagalan. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. ITKP mencakup berbagai aspek, seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Ini adalah platform yang digunakan untuk merencanakan dan mengumumkan kebutuhan pengadaan barang jasa pemerintah. E-tendering dan e-purchasing, ini adalah proses pengadaan yang dilakukan secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Non-e-tendering, non-e-purchasing, ini adalah metode pengadaan yang tidak melalui sistem elektronik. E-kontrak, penggunaan kontrak elektronik untuk memudahkan pengelolaan kontrak pengadaan. Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, menilai kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan barang jasa. Tingkat kematangan UKPBJ, mengukur tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang jasa di instansi pemerintah. Penilaian ITKP dilakukan dengan mengacu pada Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia dan hasil penilaian tersebut dapat digunakan sebagai salah satu aspek indikator dalam indeks reformasi birokrasi. ITKP sangat penting karena memberikan gambaran tentang seberapa baik sebuah instansi pemerintah mengelola pengadaan barang dan jasa, yang mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Predikat yang diperoleh dari penilaian ITKP juga dapat mempengaruhi reputasi dan kredibilitas instansi tersebut di mata publik dan stakeholder lainnya.